Bermacam-macam data. Semua data bisa dianalisis menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian yang paling teliti itu kalau sudah menghasilkan data rasio. Data rasio itu data yang jarak intervalnya sama dan mempunyai nilai 0 yang absolut. Mengukur panjang, mengukur tinggi, mengukur berat adalah data rasio. Nah, penelitian-penelitian yang sudah menghasilkan data rasio adalah penelitian yang paling akurat datanya. Karena data rasio bisa dibuat Pipolondo. Ada teman-teman guru yang ingat Pipolondo singkatan apa? Yuk, Pipolondo? Hebat 100. Nah, masih ingat ya Pak? Pipolondo itu kalau dalam matematika adalah ping itu perkalian, po itu poro, itu pembagian, lan itu penambahan jumlah, dan do itu adalah pengurangan. Jadi hanya data rasio yang bisa dibuat menjadi Pipolondo, data yang lain tidak. Nah, teman-teman, ini perlu dipahami karena setiap analisis data yang digunakan itu akan memperhatikan bermacam-macam data ini. Ini sebagai contoh data nominal ya, karena hasil menghitung. Nah, ini data ordinal berbentuk ranking dan jarak intervalnya tidak sama. Saya tanya teman-teman, yang di atas ini menghasilkan data apa? Termometer tadi? Termometer menghasilkan data interval. 10 derajat ditambah 10 derajat Celcius menjadi berapa? 10 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius menjadi berapa derajat? 40 Pak? Oh, tidak 20? 100? Berarti 2 kali 100 ya Pak? Alhamdulillah. Jadi yang atas ini data interval, yang bawah data rasio. Nah, ini sebagai indikator data yang diharapkan melalui penelitian. Ada 3 indikator, di mana data penelitian ini memperoleh data yang valid. Data yang valid adalah data yang apa adanya. Tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi oleh peneliti. Hanya sayangnya di Indonesia, sering peneliti-peneliti itu tendensius. Kalau hasil penelitian tidak sesuai dengan harapan, merasa kecewa. Padahal hakikat dari penelitian adalah memperoleh data sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Ya, teman-teman guru dan dosen kalau ngajari ke murid-murid nanti, hakikat itu yang perlu diberikan sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Sehingga penelitian yang baik adalah penelitian yang menghasilkan data yang. Nah, dalam metode kuantitatif, untuk menghasilkan data yang valid, 1, instrumennya harus teruji validitasnya. Kedua, cara menggunakan instrumen itu benar. Karena bisa terjadi instrumennya sudah valid, tapi cara menggunakannya salah, hasilnya menjadi tidak valid. Yang kedua adalah data yang reliable. Reliable itu artinya konsisten. Nah, suatu data, ya,
suatu data, kalau disampaikan secara konsisten, atau suatu fakta disampaikan secara konsisten, maka data itu akan cenderung valid. Oleh karena itu, data yang reliable itu belum tentu valid. Jadi konsisten itu belum tentu valid. Mengukur dengan instrumen yang rusak, mengukur dengan instrumen yang palsu, digunakan berkali-kali, hasilnya konsisten, tapi konsisten yang rusak. Jadi itu contoh konsisten yang tidak valid. Saya tanya ke Bapak Ibu, berbohong yang konsisten itu valid atau tidak ya? Yuk, berbohong yang konsisten itu valid atau tidak? Ya? Tidak. Yang namanya berbohong kok valid, namanya berbohong ya tidak valid. Hanya kalau berbohong disampaikan secara konsisten, itu kelihatannya valid. Maka para politisi Indonesia itu menggunakan konsep reliabilitas untuk menyampaikan pendapatnya yang bohong. Karena suatu kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus seakan-akan menjadi informasi yang valid, walaupun itu tidak valid. Maka ibu-ibu hati-hati ya kalau Bapak menyampaikan secara konsisten. Ya, karena belum tentu yang konsisten itu valid ya. Tiga, menghasilkan data yang objektif. Objektif ini disepakati oleh banyak orang. Kalau 10.000 orang menyatakan A itu baik, maka itu objektif. Nah, objektif ini terkait dengan validitas eksternal. Validitas eksternal itu adalah validitas untuk diberlakukan secara umum. Maka kalau penelitian-penelitian tentang penanaman padi, pembuatan kapal, peternakan, maka sampelnya harus memenuhi untuk dapat digeneralisasikan. Kalau hanya 1, 2, 3 sifatnya masih kasus, ya, belum menjadi suatu temuan yang dapat dipercaya. Ini untuk memudahkan gambar yang satu ini tidak valid dan tidak reliable. Kemungkinannya ini adalah tidak valid tapi reliable. Dan yang ketiga yang diharapkan dari penelitian kita adalah memperoleh data yang valid dan reliable. Menurut pengakuan beberapa banyak mahasiswa, penelitian itu banyak yang direkayasa, tidak ke lapangan, ngakunya lapangan. Maka nanti kalau guru-guru dosen ngecek apakah mahasiswa itu meneliti benar atau tidak, diminta mana foto-fotonya pada saat ke lapangan. Setelah itu ditanyakan mana hasil kuesioner yang diedarkan. Ngakunya diedarkan kepada 5.000, ternyata hanya diedarkan kepada 100. Nah, ini kan menjadi suatu yang tidak memenuhi standar penelitian. Ini teman-teman yang paling penting ya untuk penelitian kita, termasuk dalam nanti di pesantren, level penelitian. Penelitian yang terendah itu penelitian yang hanya memotret objek lalu dilaporkan. Itu sering namanya penelitian deskriptif. Tapi nggak apa-apa untuk awal para santri dapat memotret objek lalu melaporkan. Ya, itu adalah awal dari suatu penelitian. Datang ke pasar, datang ke tempat-tempat produksi pertanian, memotret apa yang terjadi.
itu sudah merupakan penelitian yang terendah, penelitian deskriptif. Level berikutnya dituntut kemampuan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada. Nah, teman-teman guru yang mengajar di fisika, matematika, maka bisa meminta kepada siswanya untuk membuktikan rumus-rumus itu. Misalnya rumus pemuaian panjang, coba datang ke rel kereta api. Kenapa rel kereta api itu sambungannya dibuat renggang? Teorinya karena kalau dibuat rapat, kalau kena panas, maka akan memuai, sehingga rel kereta api melengkung. Coba dibuktikan, apakah selama ini sudah ada belum rel kereta api di Indonesia dengan kepanasan lalu berimpit? Sebagai contoh untuk membuktikan suatu rumus. Nah, di Indonesia itu paling banyak adalah membuktikan rumus, membuktikan teori. Nah, penelitian itu kalau membuktikan teori itu nggak ada kemajuan, nggak ada pengembangan. Karena membuktikan teori itu hanya menguji keyakinan, apakah ini benar atau tidak. Tapi pada dasarnya tidak menambah ilmu. Nah, oleh karena itu level penelitian berikutnya adalah penelitian yang inovasi. Negara itu akan maju dimulai adanya inovasi. Keluarga itu akan maju dimulai adanya inovasi. Inovasi itu artinya melakukan penelitian yang sifatnya mengembangkan yang sudah ada. Misalnya punya traktor pertanian, lalu dicoba kok kurang memenuhi target. Lalu traktor itu diteliti, apa sebab? Oh, ada kekurangan dari rodanya, makalah diganti roda. Lalu roda itu dicoba, setelah dicoba ternyata lebih efektif, maka itu adalah bentuk dari penelitian yang inovatif. Model pembelajaran, pernah ada problem based learning dibandingkan dengan STEM, dibandingkan dengan riset based learning. Teman-teman dosen dan guru tolong diteliti. Dari pendekatan pembelajaran itu untuk mahasiswa, siswa dengan potensi tertentu, mana yang lebih efektif. Kalau nggak efektif, perlukah ada pengembangan metode pembelajaran? Itu artinya inovasi. Nah, yang berikutnya, ada penelitian yang levelnya itu invensi. Invensi itu menemukan. Tanya ke teman-teman, yang ditemukan itu sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Belum. Menemukan uang, uangnya ada belum? Kok berbalik jawabannya? Katanya belum. Jadi penelitian yang sifatnya menemukan itu sebenarnya informasi atau fakta-fakta itu terpendam. Sehingga oleh peneliti dieksplor, digali, maka akan menemukan. Columbus itu dinyatakan menemukan benua Amerika. Amerikanya ada atau belum? Dulu Raffles menyatakan menemukan Candi Prambanan dan Borobudur. Candinya ada atau belum? Jadi itu adalah contoh penelitian yang menemukan. Jadi pada dasarnya yang ditemukan itu sudah ada, tapi kita semua belum tahu, sehingga perlu eksplorasi. Nah, penelitian yang menemukan itu umumnya pakai metode kualitatif ya, karena sifatnya melakukan eksplorasi.
eksplorasi. Nah, penelitian yang tertinggi itu sifatnya adalah kreatif. Kreatif itu temuan yang belum pernah ada. Bahkan bukan temuan, tapi menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, teman-teman dosen dan para guru di pesantren ini, ya, dari level-level itu dapat digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran. Ya, di tahap-tahap awal penelitiannya masih memotret. Setelah itu berkembang untuk membuktikan teori atau hukum-hukum. Lalu dari teori atau hukum-hukum atau produk itu kalau ada kelemahannya perlu inovasi. Tapi juga para santri, siswa, mahasiswa perlu eksplorasi. Mungkin di lingkungan pesantren yang hampir 2000 hektar itu ada potensi apa. Nah, kalau seperti itu pakai metode kualitatif, melakukan eksplorasi. Dan yang tertinggi tadi adalah penelitian yang menciptakan. Nah, teman-teman, pengalaman saya sebagai asesor untuk S2, S3 itu ternyata sedikit sekali, hampir belum pernah ada yang disertasi itu labelnya menciptakan. Menciptakan makanan yang kalau dimakan 1 bulan tidak lapar. Bisa enggak? Kalau bisa kan untuk sahur ya Pak. Nah, sahur sekali nanti sudah tidak sahur berikut. Jadi tidak akan. Itu adalah levelnya menciptakan. Dari manfaat penelitian ini paling rendah adalah meneliti tentang potensi dan masalah. Ini sangat penting ya. Di Indonesia itu dari lagu-lagu maupun pembicaraan sejarah menyatakan bahwa Indonesia itu negara yang subur makmur. Lagunya Kus Plus saja bukan lautan tapi hanya kolam susu. Nah, mungkin karena terlena oleh pujian-pujian kekayaan alam itu sehingga kita menjadi tidak maju. Sesuatu yang maju itu kalau ada tantangan. Jepang negara yang sumber daya alamnya miskin tapi maju SDM-nya sehingga teknologinya maju. Nah, karena Indonesia mungkin sumber daya alam tapi hampir habis, ternyata SDM-nya juga belum. Maka penelitian yang baik itu dapat membuat suatu kemajuan. Ya. Ini ada indikator penelitian yang baik. Satu adalah memiliki kebaruan. Kebaruan itu adalah inovatif dan kreatif. Penelitian menghasilkan data yang valid, reliabel, dan objektif. Dan hasil penelitian ini memiliki manfaatnya. Menurut saya potensi-potensi di pesantren ini sangat banyak, maka dapat dilakukan penelitian-penelitian langsung yang akan memiliki manfaat nyata. Karena memiliki manfaat nyata, maka hasil penelitian laku dijual. Coba teman-teman sudah mendengar belum penelitian mahasiswa yang hasilnya laku dijual? Nah, ini masih sedikit. Nah, teman-teman mahasiswa yang kreatif, yang TI ya, sekarang ini kan di HP kita belum ada aplikasi yang dapat mengirimkan aroma. Jadi kalau jual makanan, yang dikirim jangan fotonya, tapi aromanya. Kalau jual parfum, yang dikirim aromanya. Kalau teman-teman bisa membuat aplikasi di HP
yang bisa mengirimkan aroma, maka itu penelitian levelnya mencipta. Teman-teman di YAIN, YAI ya Pak, YAI. Tiap hari kita bicara tentang takwa. Bisa nggak mengukur instrumen untuk mengukur ketakwaan? Instrumen itu ditempelkan di hati, lalu kelihatan berapa tingkat ketakwaan. Dulu tertensi kan juga nggak tahu tuh Pak. Gula darah juga nggak tahu dulu. Tapi sekarang dengan alat itu langsung ketahuan berapa tingkat tensinya, berapa gula darahnya, berapa kolesterol. Nah, kalau teman-teman di Institut Agama Islam ini bisa menciptakan instrumen untuk mengukur ketakwaan, maka itu akan laku keras Pak. Sehingga nggak perlu tes, ada ketakwaan secara tertulis. Pakailah ini produk dari Al Zaitun untuk mengukur ketakwaan seseorang. Ya. Ini karena waktunya. Nah, untuk memahami metode penelitian, Bapak Ibu perlu memahami pohon ilmu. Jadi metode penelitian sebagai ilmu itu punya pohon ilmu. Dalam pohon ilmu ini ada 3 cabang. Pertama adalah penelitian yang bersifat tuno. Cabang tuno adalah penelitian untuk mengembangkan ilmu. Penelitian untuk memahami. Ini nantinya akan metode, ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mixometer. Yang kedua adalah penelitian yang bersifat tudu. Nah, ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Karena penelitian yang bersifat tudu itu adalah hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan atau membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Penelitian yang cabangnya tudu ini adalah metode research and development dan action research. Tadi sudah disampaikan ya. Lalu yang cabang 3 adalah need to choose. Penelitian untuk memilih. Jadi para santri dan mahasiswa yang belum nikah, kalau ingin jodoh, gunakan penelitian evaluasi. Dari sekian alternatif yang diteliti, nanti akan ada yang terbaik. Itu kalau menggunakan cara yang rasional. Tapi mencari jodoh kan emosional ya, tidak rasional. Berkeluarga itu awalnya emosional, tapi setelah 3 tahun menjadi rasional. Nah, alhamdulillah dari pohon ilmu itu sudah saya tulis semua bukunya ya. Jadi intinya teman-teman untuk meneliti mengikuti pohon ilmu tadi. Ini saya sampaikan yang sederhana ya teman-teman. Saat Newton di kebunnya merenung, itu melihat apel kok jatuh. Ini kan sangat sederhana ya, fenomena apel jatuh. Mungkin teman-teman kalau lihat apel jatuh diapakan? Diambil. Itu sesuatu yang logis ya, ada apel jatuh dia. Tapi Newton ini melihat apel jatuh kok risau. Mengapa apel jatuhnya kok ke bawah? Tidak ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Karena merenung-merenung dengan melihat fenomena apel jatuh, menghasilkan hukum Newton, salah satunya hukum gravitasi, yang sangat berperan dalam kehidupan penerbangan dan lain. Ini kan fenomenanya kan sederhana.
melihat apel jatuh, tapi manfaatnya luar biasa. Ini pohon apelnya katanya masih sekarang. Kedua, negara yang maju sudah berpikir bagaimana membuat motor terbang. Itu cocok di Indonesia karena sudah macet, sehingga dibuatlah motor terbang. Itu pakai research and development. Fenomena jembot. Apa Bapak Ibu jembot? Fenomenanya? Fenomenanya ibu-ibu. Hanya melihat pada saat merebus air, keluar asapnya. Dan waktu itu, saat panci itu ditutup, asap itu menekan tutupnya. Dari eksperimen berangkat dari asap itu, akhirnya menghasilkan lokomotif uap. Ini memasuki revolusi industri berapa? 1. Berangkatnya dari melihat asap. Nah teman-teman, siswa, mahasiswa, dan mungkin para petani gunakan fenomena alam ini nanti akan menemukan sesuatu yang memiliki manfaat luar. Pembelajaran yang berbasis penelitian. Dengan memahami metode penelitian, maka kita dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis penelitian atau research based learning. Jadi modalnya adalah 1, memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan materi itu lalu digunakan untuk memahami fenomena, apakah ada potensi atau masalah. Dan berdasarkan itu maka dilakukanlah penelitian untuk memanfaatkan potensi dan memecahkan masalah. Jadi pada dasarnya research based learning itu adalah peserta didik aktif ya ikut melakukan penelitian. Ini yang mungkin paradigma baru. Apakah dimungkinkan enggak? Ya, paling enggak perlu kebijakan bahwa di sekolah itu perlu ada pembelajaran yang berbasis penelitian. Karena dengan melalui penelitian, siswa tidak hanya tahu apa yang diajarkan oleh dosen, tapi juga harus tahu mengapa dan bagaimana. Nah, pembelajaran kita saat ini cenderung memberikan apa, bahkan tes-tes itu dengan hafalan. Termasuk orang Islam itu lebih banyak menghafalkan daripada mengamalkan. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak dilanjutkan dengan mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Ini perbedaannya antara pembelajaran yang konvensional dengan yang learning, research based learning. Jadi dari segi peran siswa, ini diharapkan kalau dengan RBL, siswa menjadi aktif, ya, berpikir dan mengamati. Lalu dari peran guru, tidak lagi sebagai pemberi materi, tapi sebagai fasilitator. Lalu fokus dalam pembelajaran, ini lebih banyak bertanya, menyelidiki dan menyimpulkan. Lalu dari keterampilan ini berpikir kritis dan analitis, problem solving. Dan hasil akhir dari pembelajaran berbasis riset
adalah hasil penelitian. Ya, jadi bukan sekedar nilai-nilai materi ajar, tapi fokus pada penilaian hasil penelitian. Ini beberapa metode yang arahnya pada pemecahan masalah dan pada penelitian. Ada proyek based learning, ada inquiry based learning, ada research based learning, ada problem based learning, ada STEM ya. Masing-masing sudah mengarah pada pemecahan masalah dan inovasi. Di negara-negara yang maju, saya contohkan di situ, seperti Finlandia, Jerman, Singapura, Australia, Amerika, Inggris, Korea Selatan, itu sudah memberikan pembelajaran berbasis riset sejak SD. Jadi sejak SD itu sudah dilatih untuk meneliti. Jadi dengan penelitian akan meningkatkan kepekaan siswa untuk berpikir inovatif, berpikir kreatif, dan berpikir untuk melakukan eksplorasi. Ini yang jarang diberikan pada guru karena semuanya lebih banyak melalui sifatnya tes-tes yang teori, ya. Tidak dilakukan untuk melakukan observasi ke lapangan, menguji teori yang ada, sehingga siswa akan menjadi lebih aktif dan kreatif. Research based learning menurut saya ini akan mendukung kebijakan pesantren ini ya, karena dengan research based learning akan mendukung penerapan peraturan atau hukum yang ada. Nah, di Indonesia penelitian tentang hukum itu dilakukan secara normatif, sehingga tidak pernah dilakukan bagaimana meneliti kinerja para hakim, kinerja jaksa, bagaimana pemahaman masyarakat itu terhadap hukum. Itu artinya jarang dilakukan, karena pendekatannya adalah normatif, bukan pendekatan yang empirik. Yang kedua, penelitian terkait dengan sains, lalu teknologi, engineering, dan kalau ada matematika, matematika itu adalah alat yang digunakan untuk analisis dalam penelitian. Jadi dengan melakukan research based learning diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis dan analitis, mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan ilmu modern, mendorong inovasi dan kreativitas para santri, menyiapkan santri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau para santri itu sudah diajari penelitian, maka akan mudah untuk masuk ke perguruan tinggi, apalagi nanti membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu dapat meningkatkan relevansi pesantren dengan perkembangan iptek yang ada, menjawab masalah dengan fakta, bukan hanya teori, dan dengan melakukan research based learning akan dapat mendukung akreditasi perguruan tinggi atau prodi. Karena di butir-butir dalam akreditasi itu ada butir yang terkait dengan penelitian. Ya. Jadi dengan ini akan nilai akreditasi. Intinya teman-teman, dengan research based learning maka perlu ada kebijakan tentang pembelajaran di pesantren ini, karena kalau sudah menerapkan based learning maka mungkin juga perlu ada seleksi
calon santri atau mahasiswa yang memiliki bakat dan minat untuk gemar melakukan penelitian. Jadi kalau kita pilih mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat dan minat untuk penelitian, itu akan lebih baik. Karena sudah research based learning, maka kurikulum pun, karena inti pembelajaran adalah di kurikulum. Nah, di kurikulum ini diharapkan yang mata pelajaran STEM itu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, dalam implementasinya mungkin ada satu mata kuliah atau mata pelajaran tentang penelitian, sehingga itu sebagai bekal untuk kegiatan melakukan pembelajaran berbasis penelitian. Jadi kurikulum pun perlu disesuaikan dengan research business. Yang kedua, untuk bisa research based learning, maka para pendidik, dosen dan mahasiswa, dosen dan para guru pun harus ditingkat kemampuannya untuk membimbing para siswa bisa melakukan penelitian. Untuk melaksanakan research based learning, maka model pembelajaran juga disesuaikan, di mana kegiatan-kegiatan pembelajaran kali itu sifatnya terintegrasi, itu bukan menyelipkan ya, dibuat suatu program ada kegiatan penelitian lapangan. Nah, untuk mendukung research based learning tentu juga didukung oleh sarana dan prasarana, karena melaksanakan riset itu butuh alat, instrumen untuk melakukan pengukuran. Dan berikutnya, dengan dilaksanakannya research based learning, maka evaluasi untuk mencapai lulusan tentu juga berbeda. Karena kalau sudah research based learning, maka penelitian itu menjadi nilai yang utama untuk suatu keberhasilan. Insya Allah dengan menyelenggarakan research based learning, maka santri atau mahasiswa akan memiliki kemampuan intelektual, inovatif, kreatif, produktif, mandiri, dan berkarakter. Ini model yang kami sampaikan untuk research based learning. Jadi dengan kebijakan itu ada beberapa yang perlu disesuaikan. Karena waktunya sudah hampir jam 12, Lur. Apakah Bu Moderator ada komentar atau pertanyaan dari peserta? Yeah. Sekali lagi, indikator dari kuliah umum ini dilihat dari jumlah pertanyaan yang disampaikan oleh siswa dan mahasiswa. Terima kasih.